wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman, channel yang memberi trik, tips, mediasi, dan negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Waryanti dari Boyolali. Jadi Ibu Waryanti ini menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu suaminya punya pinjaman di sebuah BPR sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk membiayai usaha dagang mereka, dagang buah-buahan dan sayuran. Nah, setelah mengangsur beberapa tahun, karena usahanya menurun, akhirnya kreditnya macet. Dan oleh pihak bank, kemudian difasilitasi dengan restrukturisasi. Diturunkan angsurannya, diperpanjang jangka waktunya, dan diturunkan angsurannya. Nah, kemudian berjalan lagi, lancar lagi, tapi itu pun tidak lama, karena tidak sampai 1 tahun, pinjamannya kembali macet. Tapi macet kali ini karena dampak pandemi COVID-19. Jadi secara umum semua pengusaha kena imbasnya. Nah, setelah beliau kena terdampak COVID-19, akhirnya beliau juga tidak bisa mengangsur lagi. Nah, setelah COVID berlalu, musibah datang lagi. Kali ini suami beliau meninggal dunia. Nah, akhirnya pengelolaan usaha hanya dikelola oleh istri dan dalam kondisi yang sudah betul-betul kehilangan kemampuan membayar, sehingga akhirnya angsuran pun tidak terbayarkan sampai beberapa tahun menunggak. Nah, suatu ketika petugas bank datang menyampaikan bahwa karena pinjaman atas nama suami ini sudah meninggal dan tidak ada klaim asuransi, maka ahli waris diwajibkan tetap membayar, tetap meneruskan angsurannya. Nah, kemudian pihak bank menyampaikan bahwa kredit beliau itu tidak dipasang hak tanggungan. Nah, ini unik, ini nanti kita jadi bahas kenapa mereka harus menyampaikan ini. Nah, karena tidak dipasang hak tanggungan, maka pihak bank minta agar pinjamannya sekarang diganti atas nama ibu. Nah, Bu Waryanti bersedia, berkenan untuk kreditnya diperbarui dengan atas nama ibu. Tapi beliau menyampaikan, karena saya juga punya pinjaman di bank lain, sementara sertifikat yang atas nama Bapak katanya tidak bisa dipakai lagi. Jadi akhirnya bank bersedia melunasi take over pinjaman dari bank lain, dilunasi kemudian digabungkan dengan sisa hutang atas nama suami. Nah, lahirlah kredit baru dengan atas nama istri menggunakan jaminan yang ada di bank lain, dan sekarang pinjaman tersebut, jaminan tersebut dibebani hak tanggungan. Nah, setelah beberapa tahun berjalan, angsuran juga akhirnya menunggak lagi. Dan kini sudah 1,5 tahun tidak bisa bayar. Nah, saat ini Ibu Waryanti itu menceritakan bahwa saat ini saya sebenarnya pengen melunasi hutang ya Pak. Tapi uang saya baru ada 120 juta. Sementara bank mengancam akan melelang. Seperti itu. Apakah bisa saya setor dulu 120 juta, kemudian sisanya nanti diangsur lagi kayak gitu, atau mungkin apakah bisa saya minta keringanan pokok dari bank agar saya bisa melunasi tidak sepenuhnya pokok utangnya kayak gitu. Karena menurut beliau dari pertama dia pinjam sampai sekarang tuh sebenarnya dia sudah mengembalikan pokoknya hampir 2 kali lipat seperti itu. Nah, jadi kita bahas masalah ini ya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, kesalahan Bu Waryanti itu ketika beliau mau di take over. Harusnya pinjaman yang atas nama suami yang sudah dalam keadaan menunggak itu dibiarkan saja. Biarkan saja karena bank tidak bisa melelang karena jaminannya tidak dipasang hak tanggungan. Artinya posisi tawar Bu Waryanti ini kuat. Kalau bank maksa-maksa, nekan-nekan, bank nggak bisa.
karena tidak bisa dilelang. Karena yang namanya bank bisa melelang itu bila jaminan yang diserahkan itu dilakukan pengikatan jaminan. Kalau bentuknya sertifikat tanah ya harus diikat hak tanggungan. Kalau bentuknya kendaraan dengan jaminan BPKB maka itu harus fidusia namanya. Jadi sekalipun mereka pegang sertifikatnya, tapi kalau tidak ada pengikatannya, maka bank tidak bisa melelang. Nah, harusnya saat itu beliau tidak mau di take over. Ya biar kalau memang itu tanggungan itu menjadi beban ahli waris nggak apa-apa. Tapi Bu Waryanti setidaknya tidak punya beban utang yang lebih besar. Tidak punya beban angsuran yang lebih besar. Seandainya itu diteruskan, Bu Waryanti fokus aja dulu untuk mengangsur pinjaman yang di bank lain tadi sampai selesai. Setelah selesai, baru lanjutkan angsuran yang di BPR tersebut. Karena BPR tersebut tidak ada resikonya. Artinya Bu Waryanti bisa biarkan saja dulu sampai pinjaman yang di bank lain itu lunas, baru setelah itu memikirkan angsuran di bank tersebut. Seperti itu. Setidaknya resikonya lebih kecil karena eh, hanya di satu bank. Nah kalau sekarang resikonya gede karena pinjaman dari bank yang lama itu dilunasin menjadi pokok utang baru, kan dilunasin di bank tersebut agar bisa sertifikatnya diambil, dipindah ke bank tempat yang mencairkan kredit suami. Maka dipastikan untuk melunasi itu harus bayar pokok dan bunga. Jadi pokok dan bunga yang ada di bank tersebut diperbarui di kredit yang di bank yang atas nama suami dengan kredit baru. Di situ nanti akan terjadi penggabungan sisa pinjaman atas nama suami dan hasil take over. Jadi pinjamannya malah naik berlipat-lipat. Yang tadinya bunga jadi pokok baru dan itu pun terbukti akhirnya toh juga malah nggak bisa ngangsur gitu. Padahal sebelum di take over, sebelum dijadikan satu, beliau masih lancar di bank itu karena mungkin kemampuan membayarnya masih cukup untuk membayar pinjaman di sana. Tapi dengan adanya penggabungan, beban pinjaman menjadi lebih besar, maka beban angsuran juga lebih besar. Dan yang pasti sekarang resikonya terbukanya lebih besar karena jaminan sekarang sudah dibebani hak tanggungan. Artinya ketika bank hendak melelang, dia tidak mengalami kesulitan gitu. Dan anehnya bank menyampaikan dulu pada saat suami meninggal disampaikan bahwa pinjaman atas nama suami tidak dipasang hak tanggungan, maka minta supaya ibu bersedia menggantikan sebagai atas nama kreditnya. Nah ini yang saya bilang kekonyolan pihak bank. Kenapa itu harus diceritakan? Kenapa itu dijadikan alat argumentasi? Nah ibu juga Bu Waryanti juga nggak menangkap harusnya dengan ketulusan bank menceritakan tidak diketahuan justru harusnya diambil sebagai senjata bahwa ini berarti aman tidak akan dilelang gitu sehingga dia bisa fokus di pinjaman yang bank yang lain tadi yang atas nama dia sendiri gitu. Nah sekarang problemnya adalah bank mengancam akan melelang. Sementara beliau belum punya uang untuk melunasi. Baru ada 120 juta jauh dari nilai pokok utang dan bank tersebut karena itu BPR ya kecil kemungkinan bisa ngasih keringanan bayar pokoknya saja apalagi bila dibandingkan dengan jaminan yang nilainya jauh lebih besar 2 kali lipat daripada sisa hutang gitu. Jadi kemungkinan ini posisi Bu Waryanti lemah gitu karena bank mengancamnya akan melelang sementara yang buat jaminan nilainya jauh lebih besar. Dan lagi Bu Waryanti belum ada gambaran sisa mau dari mana buat pelunasan. Jadi saran saya kalau memang 120 juta yang dia miliki saat ini ada, tawarkan. Ini saya titip 120 juta, bisa nggak saya misalnya sisanya diangsur untuk sampai 6 bulan gitu. Kalau minta diangsur lagi seperti sedia kala untuk beberapa tahun, kok saya nggak yakin bank mau gitu ya. Saya nggak yakin. Tapi dicoba nggak masalah gitu.
120 juta itu jangan disetorin dulu sebelum ada kesepakatan bahwa bank bersedia memberi waktu lagi misalnya 6 bulan untuk pelunasan bertahap sisanya. Coba ajukan proposal seperti itu ke bank biar menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau bank nggak mau, maka 120 jutanya jangan distorin dulu. Karena 120 juta itu alat bargaining. Alat bargaining eh, Bu Waryanti terhadap bank yang bila suatu ketika ternyata keadaan memburuk, bank akhirnya melelang, nah itu bisa ditawarkan lagi. Saya setorin 120 juta, mungkin bisa tambah sambil nunggu waktu, bisa tambah lagi, tapi tolong batalkan lelangnya. Kan bisa juga seperti itu. Atau juga bisa juga Bu Waryanti justru menyiapkan perlawanan gitu. Kalau banknya ternyata sulit dinegosiasi dan arahnya ke lelang-lelang, ya lebih baik Bu Waryanti menyiapkan perlawanan lelangnya kayak gitu. Dan Bu Waryanti bisa menganalisis dulu apakah jaminan saya itu marketable, apakah jaminan saya itu strategis tempatnya, apakah jaminan saya itu berpeluang laku bila dilelang, itu dianalisa dulu. Kalau Ibu Waryanti merasa jaminan saya tidak marketable karena lokasinya juga tidak strategis, nah mungkin Bu Waryanti boleh percaya diri untuk eh, siap menghadapi lelang saja daripada beliau harus setor 120 juta tapi akhirnya toh juga dilelang gitu. Karena konsekuensinya ketika 120 juta distorkan, sisa pinjaman turun tapi tetap dilelang, maka bank akan merasa percaya dirinya tinggi karena dia tidak perlu melelang terlalu tinggi agar untuk bisa mendapatkan pembeli, agar segera lelangnya dapat ada pemenangnya gitu. Karena sisa kreditnya tinggal dikit, bisa saja dia pepetin eh, lelangnya supaya banyak peminat. Kayak gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan asuransi ya, karena beliau itu kan suami meninggal saat kredit belum jatuh tempo. Memang asuransi jiwa itu nggak setiap bank mengasuransikan nasabahnya karena biaya asuransi jiwa lebih mahal daripada asuransi kredit. Dan bila memang nasabah itu di asuransi kredit, biasanya bank akan aktif minta ahli waris untuk melengkapi persyaratan. Agar apa? Agar tidak terlanjur menunggak. Karena klaim asuransi itu bukan hanya kepentingan bagi debitur, tapi juga kepentingan bagi bank. Karena bila debitur kemudian hanya mengandalkan klaim asuransi, maka berpotensi selama asuransinya nggak diurus-urus, maka kredit akan menunggak. Dan itu merugikan bank. Maka biasanya kalau ada debitur meninggal dan dia di asuransi jiwa, bank akan aktif. Jadi tidak perlu khawatir, misalnya ada kecurigaan, jangan-jangan oleh bank di asuransi ya, tapi saya tetap ditagih gitu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Insya Allah kalau memang debiturnya di asuransi jiwa, maka bank akan aktif, akan proaktif membantu mengurus klaim asuransinya. Karena klaim asuransi bukan hanya kepentingan debitur, tapi juga kepentingan bank. Artinya bank akan mendapatkan pelunasan dari asuransi tersebut. Makanya dia akan proaktif membantu mengurusi klaim asuransinya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran buat kita semua, ketika kita kreditnya macet, nggak usah panik dulu. Ketika ancaman lelang sudah mendera-dera, coba deh cek dulu. Pertama, cek dulu ke agraria. Apakah jaminan saya dipasang hak tanggungan atau tidak. Jadi bawa fotokopi jaminan, tanyakan ke agraria. Pak, Bu, saya punya utang di bank pakai jaminan sertifikat ini. Saya mau tanya apakah sertifikat saya ini dipasang hak tanggungan atau tidak. Kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu dipasang, berarti bank punya hak melelang. Tapi apakah haknya segera dipakai atau tidak, itu urusan lain. Tapi berarti bank punya hak untuk melelang. Tapi kalau pihak agraria bilang nggak dipasang, bersih, berarti bank selamanya tidak bisa melelang dan hanya bisa menakut-nakuti. Nah, yang kedua, cek ke OJK.
minta slik namanya, SLIK, untuk mengetahui sisa pokok utang berapa. Nah, itulah yang kita akan nego pelunasannya di angka pokok tersebut. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.